Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari hari ke hari sampai saat ini. Sungguh Tuhan sangat baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 27 ayat 32. Tertulis demikian. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami kejadian di mana saudara merasa terjebak dalam situasi yang tidak dikehendaki dan dengan terpaksa harus melakukan sesuatu? Mungkin kita sedang naik angkot atau kendaraan, tiba-tiba angkot atau kendaraan itu mogok, lalu kita terpaksa harus turun dan mendorong angkot itu sampai keringatan, dan baju kita basah karena keringat, padahal kita harus berjumpa dengan orang dan tiba dalam keadaan yang rapi. Ada kalanya kita berada dalam situasi yang membuat kita terpaksa melakukan sesuatu. Tapi dalam melakukannya, kita bisa berada dalam kondisi terpaksa atau sukarela. Itu tergantung pada diri kita. Hal seperti ini yang mungkin dirasakan oleh Simon dari Kirene. Dalam Matius 27 ayat 32 ini tertulis, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Bayangkan saudara, Simon dari Kirene mungkin lagi asik berjalan, tiba-tiba dipaksa untuk mengangkat beban berat yang bukan keharusannya. Pagi itu Simon bangun tanpa ada rencana untuk membantu Tuhan Yesus. Mungkin dia juga belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia cuma orang biasa yang kebetulan lewat di situ atau berada di sana. Tapi pada saat dia dipaksa, dia tidak punya pilihan lain. Dia mungkin merasa kesal, mungkin bingung atau bahkan takut dalam pikirannya. Tapi dari tindakan yang terpaksa itu, dia sebenarnya melakukan satu bagian yang sangat penting dalam karya penyelamatan. Kadangkala kita juga seperti Simon. Kita terjebak dalam situasi yang tidak kita pilih, tugas-tugas yang begitu berat, atau tanggung jawab yang tiba-tiba. Rasanya seperti tidak adil. Kita marah, kita kesal. Tapi di balik semuanya itu, ada kesempatan yang berharga buat kita, sehingga hidup kita menjadi berarti. Mungkin Simon tidak mengerti sepenuhnya perannya pada waktu itu. Tapi dia sungguh-sungguh telah menjadi bagian penting dalam satu kisah yang besar. Dia menjadi bagian penting dalam karya pengorbanan Kristus bagi seluruh umat manusia. Mungkin kita juga tidak selalu mengerti mengapa kita harus menghadapi hal-hal yang sulit, harus menghadapi masalah yang sukar, harus menghadapi keadaan yang terpaksa. Tapi percayalah saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang baik dan besar buat kita. Jadi ketika kita merasa terpaksa, mari kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin saja lewat situasi yang tidak kita kehendaki itu, kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, yang lebih kuat dan menjadi berkat buat orang lain. Seringkali dari hal-hal yang kelihatannya terpaksa itu, Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan masuk dalam penggenapan rencana Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari ubah cara pandang kita. Daripada kita mengeluh dan bersungut-sungut, baiklah kita mencoba untuk menjalani berbagai keadaan di hidup ini dengan sukacita, dengan hati yang sukarela.
dalam menjalani tugas di keluarga, mengurus anak, membersihkan rumah, bekerja, melakukan tugas pelayanan di gereja. Lakukanlah itu bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Ingatlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini berarti bahwa dalam keadaan yang kelihatannya terpaksa sekalipun, Tuhan dapat memunculkan keindahan di baliknya. Sekali lagi saudara, biarlah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan hati yang bersukacita dan bersyukur, karena dalam segala keadaan Tuhan punya rencana yang baik, yang indah, dan sempurna buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami semua untuk melakukan segala sesuatunya dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, dengan penuh sukarela. Kadangkala kami marah, kami kesal, kami kecewa, kami bersungut-sungut ketika kami menghadapi situasi yang membuat kami terpaksa melakukan tanggung jawab, terpaksa melakukan bagian kami. Tapi kami sadari saat ini Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ajar kami untuk melihat dari sisi yang berbeda, keadaan-keadaan yang membuat kami terpaksa untuk mengerjakan suatu tugas tanggung jawab. Jadikan kami lebih sabar ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang senantiasa berserah kepada-Mu, yang bersyukur dan bersukacita. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus untuk selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu dan mengalami berkat kemenangan yang dari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan membuat kami berhasil dan kehidupan kami menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan, agar tangan Tuhan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa, mujizat, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.